Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV-ku. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda, Kampus Corner. Menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini, Kampus Corner hadir dengan tema program studi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus, berikan bimbingan dan pelatihan di Desa Walitelon, Temanggung. Telah hadir bersama saya, Koordinator Pengabdian Masyarakat Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus, Dr. Randa Emik Rahayu Empar. Selamat siang Bu Emi. Siang Mbak Nadia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Emi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. sehat ya Bu ya. Gimana nih Bu pengabdiannya, semuanya lancar ya Bu ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Iya. Oke. Dan tentunya perwakilan pendamping Desa Wisata binaan dari Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus, Cindy Sitya Dima M. Empar. Selamat siang Bu Cindy. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Cindy? Baik. Baik ya. Tetap semangat. Lagi sibuk apa nih Bu Cindy nih? Sibuk mengajar, Mbak. Sibuk pastinya. mengajar pastinya ya. Jadi emang hari ini saya ditemani sama ibu-ibu yang cantik ini ya, fresh sekali Ini ya. tadi juga habis ngajar Mbak. Habis ngajar ya, habis Langsung ngajar lari ke sini. langsung Ya, ke betul, sini. betul. Aduh, Iya. ekstra sekali ya Bu ya hari Iya. ini berarti ya Bu ya. Baik, jadi sebelumnya nih Bu, saya ingin menanyakan untuk Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus sendiri Iya. dibuka sejak tahun berapa Bu kalau boleh tahu? Sejak tahun 2016, angkatan 2016. pertama. Kebetulan tahun ini baru meluluskan yang angkatan pertama. Iya. Baik, kemudian untuk pengabdian ini memang diadakan sudah sejak lama, sejak berdirinya adanya jurusan atau memang baru-baru ini? Iya, sudah 3 tahun yang lalu 3 tahun Mbak. yang Iya, lalu. jadi 3 tahun yang lalu kami mulai gencar pengabdian masyarakat, terutama ke desa wisata, pendampingan ke desa-desa wisata. Ya, Ya. jadi bukan hal yang baru Bukan hal dilakukan. yang baru untuk pengelolaan perhotelan. Kebetulan kami memang harus berbaur dengan masyarakat pariwisata di Semarang dan Jawa Tengah. Ya. Oke, khususnya di Semarang dan Jawa, Jawa Tengah. Oke. Nah ini Bu, sekarang kan nih kita membahas desa wisata Walitelon. Walitelon Utara. Ya, Walitelon Iya. Utara di Temanggung, Temanggung, seperti itu. Nah, iya. ini sebenarnya apa sih Bu yang melatar belakangi untuk Prodi memilih memberikan pelatihan untuk desa wisata Walitelon? Iya, yang utama itu memang kami melihat dari semangat masyarakat desa itu sendiri. Jadi mereka ada niat untuk berkembang, ada niat untuk maju, ada niat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jadi melihat dari situ kami selaku akademisi merasa terpanggil ya Bu Cindy ya, terpanggil untuk bagaimana kita mendampingi desa tersebut supaya bisa mewujudkan keinginan masyarakatnya, membina masyarakatnya supaya mereka benar-benar bisa meningkatkan taraf hidupnya, maksudnya seperti itu. Jadi sehingga kami kemudian diminta untuk mendampingi dan kami pun siap begitu, karena memang ada panggilan hati ya dari kami insan pariwisata melihat desa kok punya keinginan yang begitu bagus, masyarakatnya antusias, akhirnya kami beri pendampingan. Ya. Jadi ada kemauan keras dari Iya, masyarakatnya utamanya sendiri. dari masyarakat sendiri, memang dari keinginan muncul dari masyarakat, kita itu hanya mendampingi. Ya. Oke, jadi Ya. untuk sebelumnya nih, apakah memang desa ini sudah merupakan desa wisata atau seperti apa nih, Mbak Cindy? Iya. Awalnya desa ini terbentuknya mulainya dari kampung KB. Jadi memang itu kan program pemerintah di setiap RT RW pasti punya kampung KB. Dan dari situlah dari pemerakasa beberapa orang, mulainya dari beberapa orang yang menginginkan menjadi desa wisata. Karena apa? Desa wisata memang pada akhir-akhir 2 tahun yang lalu itu menjadi booming. Betul sekali. Karena setiap desa menginginkan menjadi desa wisata. Tapi kita lihat dulu sebetulnya di sini desanya desa wisata yang kepengen booming lalu hilang atau yang pengen langgeng. Bertahan lama Ya, seperti itu jadi ya. pada waktu awal memang kami mengkomunikasikan kepada warga desa dan juga Pok Darwis kelompok dasar sadar wisata. Wisata, Di ya, situ gimana sih maksudnya kita harus ada poin-poinnya yang kita sampaikan yang memang di sini kita bukan memberikan bantuan berupa fisik ataupun yang lain-lain karena kita Materi, hanya kami. sumber daya manusia di sini. Jadi walaupun hanya SDM tapi nantinya keuntungannya juga semuanya untuk desa. Itu yang Oke. paling penting sebetulnya, mengkokohkan dulu internalnya. Iya. Dan ada Mbak Nadia, ada tuntutan kalau bisa satu perguruan tinggi satu desa, satu hotel satu desa, ada seperti itu. Jadi desa wisata itu memang punya harapan didampingi, baik didampingi oleh perguruan tinggi atau dari hotel begitu ya. Oke. Iya. Tadi kan bisa dikatakan ya jika ada wisata nanti bisa ada hotel seperti itu. Iya, Nah, ini apakah iya. sudah ada hotel nih di
dekat desa wisata Walitalon ini sendiri? Iya. Kalau di Temanggung sendiri, ada di desa sendiri mungkin belum Mbak, tapi di desa tidak kami himbau untuk hotel, tetapi untuk homestay. Homestay, jadi lebih ke warga-warga Iya, seperti jadi itu. tidak merubah rumah asli penduduk homestay itu. Jadi harapannya wisatawan datang ke sana itu seperti datang ke rumah sendiri, Oke. tidak seperti kebangunan mewah hotel Betul begitu. sekali. Jadi memang Beda tujuannya ya Bu berbaur. harusnya ya, Iya, betul iya, sekali. betul ya. Ini kan desa wisata, jadi Iya. memang harus membaur dengan warga masyarakat di Iya, desa betul, tersebut. betul. Dengan Oke. di homestay pun dia akan hidup bersama dengan pemilik rumah begitu. Oke, jadi Iya. memang Iya. dengan pemilik rumah Iya. seperti itu. Kegiatan pemilik rumah sehari-hari pun bisa dilihat. Iya, Oke. jadi seperti itu. Jadi Dan itu sudah kearifan lokal itu. kearifan Iya, lokal. betul. Jadi tidak begitu merubah kondisi desa. Jangan sampai itu membebankan masyarakat untuk merubah kondisi desa ya. Dan masyarakat juga tidak terbebani. Terbebani. Nah, iya. itu yang mindset seperti itu yang kita sampaikan dalam pendampingan SDM. Betul, iya. Jadi mindset untuk tidak berubah dan membebani biaya ke mereka, tetapi kita merubah mindset terutama yang tadinya mereka tidak menerima tamu sekarang harus siap menerima tamu. Nah, itu mindset. Nah, itu gimana Bu untuk masyarakatnya? Apakah semua bisa menerima dengan adanya dijadikan desa wisata, kan berarti harus menerima pengunjung seperti itu. Iya, betul. Nah, itu makanya tadi dari awal saya bilang utamanya semangat dulu dari masyarakat. Semangat dengan adanya desa wisata, dengan saya menjadi desa wisata, harapannya saya bisa meningkatkan taraf hidup. Harapannya ekonomi di desa ini berkembang dengan mengembangkan potensi yang ada. Nah, dengan mindset kita rubah seperti itu, otomatis mereka akan mendukung, Mbak. Akan mendukung, dengan segala konsekuensi menerima tamu pun mereka harus siap. Ya, dengan segala keramah tamahan dan segala fasilitas yang ada. Ya, Oke. ya. Kemudian untuk menjadi desa wisata, tentunya tidak sembarang desa bisa menjadi desa wisata seperti Iya, itu. Nah, iya. untuk syarat nih, poin-poin yang harus ada untuk menjadi desa wisata apa saja kalau boleh tahu? Poin yang ada, Iya. ya memanfaatkan potensi alam, memanfaatkan potensi sumber daya manusia, memanfaatkan potensi yang ada di situ. Jadi tidak terlalu mengada-ada, tidak terlalu yang tidak ada diadakan, tetapi kita memanfaatkan apa yang ada di situ. Jadi makanya perguruan tinggi itu biasanya mendampingi sejak awal, menggali potensi dulu. Seperti dengan Walitalon ya Bu Cynthia, kami harus berkali-kali ke sana Mbak Nadia untuk apa sih potensi yang dipunya, karena masyarakat sendiri kadang-kadang tidak sadar potensi yang dia miliki. Betul Dan sekali. setelah dia sadar memiliki potensi, dia bingung, ini potensi mau saya apakan? Jadi Bingung perlu seperti itu. pendampingan. Perlu pendampingan, makanya tugas kami yang punya ilmu, yang mungkin kami lebih memahami, kami mendampingi untuk, ayo potensinya apa sih? Terus desa ini ingin dibawa kemana? Desa ini ingin tematiknya apa? Jadi kita nanti yang mengarahkan untuk step by stepnya seperti apa. Itu pendampingan mulai dari SDM-nya, mulai dari menggali potensi sampai dengan mereka bisa mandiri nanti, harapannya seperti itu. Jadi tetap akan didampingi dulu ya. Iya, sampai step-stepnya nanti. panjang itu, Mbak panjang Nadia. sekali, tidak Waktunya juga butuh waktu panjang, tidak singkat seperti itu ya. Apalagi bisa. ini desanya sebutannya memang belum jadi desa wisata. Iya. Pertama kita harus menguruskan legalitasnya dulu. Jadi untuk pengakuan sebagai desa wisata itu harus ada SK dari pemerintah, surat keputusan untuk sebagai Iya. desa wisata. Sebelum masuk ke SK itu beberapa harus dipenuhi untuk sebagai seorang menjadikan desa wisata. Nah, di situ pertama kali kami datang setelah kita brainstorming intinya dengan desa, kita mapping lokasi, Mbak. Lokasi yang dari punya desa, potensinya dari alamnya, dari mungkin hasil atau produk alamnya itu apa saja. Kemudian betul yang disampaikan Bu Emi, ini desa mau dibawa tematik seperti apa. Kebetulan juga desa yang kami bina ini juga aktif. Jadi setiap apapun langkah mesti dia yang informasi, Bu, saya punya ini, Pak, saya punya ini. Jadi ingin ini dikelolanya seperti ini dan jadilah kampung dolanan itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut.